Baiklah teman-teman, di saluran ini saya tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa saya membenci Ilhan Omar. Lihat dia, lihat betapa kasarnya dia. Saya suka kutipan dari Trump, kamu tahu dia berasal dari Somalia. Mereka bahkan tidak punya negara di sana. Itu hanya sekelompok orang yang saling menembak satu sama lain. Dan dia punya keberanian untuk pindah ke Amerika Serikat. Dan orang-orang Amerika telah mengistimewakannya dengan memilihnya untuk mewakili mereka. Dia membenci Barat, dia membenci Amerika. Dan lihat betapa kasarnya dia. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari alarm itu. Ilan, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bau badanmu sangat buruk. Sebaiknya kamu mengikuti Yesus. Ilan, sebaiknya kamu berhenti menjadi penjahat. Apakah kamu mengikuti Yesus? Bukan cuma itu ya, bukan cuma itu, dia benar-benar menyebalkan. Oke, jadi saya membuat sebuah video sekitar 10 hari yang lalu, saya bilang, akhirnya ini terjadi, ini bisa menjadi titik balik besar. Tidak banyak yang menonton. Jangan khawatir soal itu. Karena saya punya kabar baik untuk dibagikan kepada kalian. Jadi, simpatisan Islamis ini, dia memang simpatisan Islamis. Oke, dia memang begitu. Tidak ada badut kiri woke yang bisa meyakinkan saya sebaliknya. Jadi, Wakil Presiden J.D. Vance telah mengonfirmasi bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat sedang menyelidiki Ilhan Omar atas tuduhan penipuan imigrasi terhadapnya. Kamu tahu, katanya dia menikahi saudaranya sendiri supaya dia bisa mendapatkan green card. Menjijikkan. Jadi, mari kita dengarkan. Akhirnya aku paham juga bagaimana cara kerja denah tempat duduknya. Aku ingin bertanya padamu tentang Satuan Tugas Anti Penipuan. Sebelumnya kamu menyebutkan bahwa Ilhan Omar sepertinya telah melakukan penipuan imigrasi. Atau apakah kamu memperkirakan akan ada dakwaan terhadapnya, dakwaan yang berkaitan dengan situasi itu? Ya, jadi Reagan, aku tidak ingin menghakimi penyelidikan sebelum waktunya. Maksudku, kamu membaca hal-hal tentang Ilhan Omar dan tentang kamu tahu siapa yang dia nikahi dan apakah dia menikahi orang ini atau orang itu. Tentu saja sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Tapi setiap orang berhak mendapatkan keadilan yang setara di mata hukum. Jadi kami akan menyelidikinya, kami akan memeriksanya. Jika kami berpikir ada kejahatan, kami akan menuntutnya secara hukum. Dan itu adalah sesuatu yang sedang ditinjau oleh Departemen Kehakiman saat ini. Oke. Saya menyadari betapa luar biasanya. Jadi akhirnya ini terjadi karena sangat membuat frustrasi bagi orang seperti saya ketika Anda mengatakan hal-hal seperti itu tentang wanita ini. Yang jelas saya sama sekali tidak menyukainya. Saya tidak ingin para Islamis ini menyebarkan ideologi Islamis mereka di negara barat manapun. Jadi saya tidak suka orang seperti dia. Tapi kenapa Anda tidak melakukan apa-apa tentang hal itu? Kita sudah mendengar tentang dia menikahi saudaranya selama bertahun-tahun. Kita juga mendengar bahwa sekarang dia bernilai jutaan dolar, 30 juta dolar atau semacamnya. Padahal 6 tahun yang lalu dia hanya bernilai beberapa ribu dolar. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Dia punya kebun anggur yang mencurigakan. Apa yang terjadi dengan itu? Jadi kalau kamu mengatakan semua hal ini dan kamu jujur, lalu kenapa kita tidak bisa menangkap dia? Kenapa kita tidak bisa mendeportasi dia? Lihat ini. Dia meremehkan penipuan besar-besaran yang dilakukan komunitasnya di Minnesota. Dia bahkan mungkin terlibat di dalamnya. Dia juga hadir dalam sebuah forum warga tadi malam dan meremehkan korupsi Feed Our Future yang telah menipu pembayar pajak Minnesota sebesar 9 miliar dolar. 9 miliar dolar. Dan menuding para pengkritik sebagai rasis. Ya, tentu saja. Jadi tidak ada yang bahkan sedikit pun mendekati narasi yang mereka miliki tentang orang Somalia. Asal-usul kita, kamu tahu tentang bagaimana kita sampai di sini, atau bahkan jumlah kita. Yang selalu menarik, sangat menarik bagiku. Itu lebih kepada rasisme murni daripada hal pribadi apapun. Memang benar-benar seperti itu, ya. Kamu tahu, jadi mereka belajar dari pengalaman pahit bahwa mereka membuang banyak sumber daya federal untuk mengejar hantu yang sebenarnya tidak ada, yang hanya merupakan ciptaan mereka sendiri. Dia juga hadir di balai kota tadi malam dan meremehkan korupsi Feed Our Future yang telah menipu banyak orang. Kamu tahu bagaimana dia bilang bahwa mereka hanya mencemarkan nama baik komunitas kita? Orang Somalia secara individu termasuk orang-orang terbaik. Jelas, saya yakin ada beberapa orang hebat, seperti orang Somalia favorit saya, yaitu Ayan Hirsi Ali. Dan dia sebenarnya akan memberitahumu tentang masalah komunitas Somalia di Amerika. Lihat kekerasan ini. 129 tindakan kekerasan. Ini adalah di Inggris antara tahun 2021 hingga 2023.
129 tindakan kekerasan, 25 diantaranya bersifat seksual, 90 adalah pencurian, dan 270 terkait narkoba. Oke? Lihat ini, 72% orang Somalia menerima semacam tunjangan sosial. Dan itu belum semuanya. Kasusnya sama di mana-mana, bukan hanya di Amerika, tapi di mana-mana. Dengarkan yang satu ini, lihat ini. Jadi di Amerika, 54% orang Somalia menerima kupon makanan bantuan sosial. 73% dari mereka menggunakan Medicaid, dibandingkan hanya 18% orang Amerika. Hanya 7% orang Amerika yang menerima kupon makanan. Sementara 54% orang Somalia menerima kupon makanan dan bantuan sosial, 81% orang Somalia menerima bantuan sosial. Dan Ilhan Omar bilang, mereka hanya memfitnah kami, itu alasannya. Maaf, Trump benar ketika dia bilang, lihat, budaya itu penting, oke? Budaya itu penting. Kalau kamu membawa orang dari Somalia, mereka akan membawa ciri budaya mereka. Oke. Kamu membawa orang Norwegia atau Denmark, mereka akan memperkaya kamu. Sekarang mereka benar-benar akan memperkaya kamu. Bukan omong kosong yang kamu lihat ini. Lihat ini. Maaf, saya setuju dengan Presiden Trump. Yang bahkan nyaris bukan sebuah negara. Kamu tahu, mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya saling membunuh satu sama lain. Tidak ada struktur. Dan ketika saya melihat seseorang seperti Ilhan Omar, yang sebenarnya saya tidak kenal sama sekali, tapi saya selalu memperhatikannya selama bertahun-tahun. Saya telah melihat dia mengeluh tentang konstitusi kita, bagaimana dia diperlakukan dengan buruk. Konstitusi kita di Amerika Serikat adalah tempat yang buruk. Itu membenci semua orang. Membenci orang Yahudi, membenci semua orang. Dan menurut saya dia adalah orang yang tidak kompeten. Dia benar-benar orang yang buruk. Tapi ketika saya melihat apa yang terjadi di Minnesota, negeri 1000 danau atau entah berapa banyak danau yang mereka punya banyak danau. Tapi tempat yang indah ini. Dan saya melihat orang-orang ini menguras uangnya. Dan sekarang saya mulai mengerti. Dan kalian akan menyelidiki itu. Saya dengar mereka menipu orang Somalia. Menipu negara bagian itu hingga miliaran dolar. Miliaran setiap tahunnya. Miliaran dolar. Dan mereka tidak memberikan kontribusi apa-apa. Bantuan sosialnya sekitar 88%. Mereka tidak memberikan kontribusi apa-apa. Saya tidak mau mereka ada di negara kita. Saya jujur saja dengan Anda, oke? Mungkin ada yang bilang itu tidak politically correct. Saya tidak peduli. Saya tidak mau mereka ada di negara kita. Negara mereka itu buruk, pasti ada alasannya. Negara mereka itu buruk. Dan kita tidak mau mereka ada di negara kita. Saya juga bisa bilang begitu tentang negara lain. Saya juga bisa bilang begitu tentang negara lain. Kita tidak mau mereka membantu. Kita harus membangun kembali negara kita. Kamu tahu, negara kita sedang berada di titik kritis. Kita bisa menjadi buruk. Kita sedang berada di titik kritis. Benar, 100% Amerika menjadi negara terkuat di dunia, ekonomi terbesar di dunia, karena orang-orang Amerika pada abad ke-18, ke-19, dan ke-20. Orang-orang itu membangun Amerika menjadi negara terbesar, terkuat, dan terkaya di dunia. Oke? Bukan orang-orang ini. Jika kamu membawa masuk, jika kamu mengimpor orang secara massal, inti dari imigrasi adalah untuk membawa orang-orang terbaik dan terpintar dari seluruh dunia. Oke, kamu bisa saja menemukan individu yang brilian di Somalia. Ikuti saja maksud saya, oke? Begitu juga di India, Pakistan, dan Suriah. Bisa saja ada individu-individu yang brilian. Oke, bisa saja. Tapi kamu harus melihat rata-rata IQ di berbagai tempat. Oke, saya ini brilian. Kamu bisa mendatangkan mereka. Itulah inti dari imigrasi. Kamu mendatangkan yang terbaik dan tercerdas. Orang-orang yang benar-benar akan memperkaya kamu. Bukan omong kosong seperti keragaman memperkaya kita. Bukan seperti yang kita lihat di Minnesota. Tapi mereka akan mengubahmu lewat nilai-nilai budaya mereka. Dan ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata Ayaan Hirsi Ali. Beberapa budaya. Orang Somalia sangat bersifat kesukuan, seperti halnya wilayah-wilayah di bagian utara Pakistan. Sangat bersifat kesukuan, Taliban. Mereka sangat bersifat kesukuan. Jadi yang mereka lakukan adalah satu untuk semua. Tidak ada individualisme dalam budaya-budaya tersebut. Itulah sebabnya banyak orang Somalia di Minnesota yang mereka lakukan, mereka menipu negara bagian Minnesota. Dan Tim Walz pura-pura tidak tahu karena dia harus memenangkan suara mereka. Jadi yang mereka temukan, beberapa dari mereka para bos besar, jelas ada hierarki dalam sistem suku mereka juga. Jadi yang mereka lakukan, mereka menipu negara bagian Minnesota dan mereka membagikan jatah mereka kepada seluruh komunitas Somalia.
Itulah sebabnya mereka semua terlibat, semuanya terlibat di dalamnya. Dan Ayan Hirsi Ali mengatakan bahwa mereka sangat bersifat kesukuan, jadi mereka saling menjaga satu sama lain. Ada perbedaan yang jelas di benak mereka. Kamu tahu bagaimana saya selalu menyoroti bahwa Muslim mengatakan kami Muslim duluan dan kami tidak peduli dengan identitas Amerika, Inggris, atau Australia kami. Jadi orang Somalia berada satu tingkat di atas mereka. Mereka bahkan tidak terlalu peduli dengan umat Muslim seperti Muslim lainnya. Mereka lebih peduli pada suku Somalia. Itulah yang mereka pedulikan. Itulah sebabnya mereka berperilaku seperti itu. Dan saya tidak berpikir orang-orang ini pantas untuk berada dekat dengan kekuasaan. Izinkan saya menunjukkan beberapa mutiara lain dari Ilhan Omar. Lihat ini. Ilhan Omar berkampanye untuk Omar Fatah di Minnesota. Tidak ada satupun bendera Amerika, tidak ada satupun bendera Inggris. Ilhan! 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 Orang ini adalah Omar Fatah. Ya. Di mana bendera Amerika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi dan Ghufur Hasan Arom ay haflan. Oh daman dadka. Jangan pakai bahasa Inggris teman-teman. Kenapa kalian membiarkan ini? Tuh kan, satu lagi. Lihat ini. Mereka terus mengatakan itu. Itu sudah tidak berhasil lagi. Setiap kali dia melihat seorang wanita kulit hitam yang membela dirinya sendiri, yang cerdas, dia ingin mengejar mereka dan merendahkan mereka. Tapi dia tidak. Tapi dia tidak mengerti bahwa kamu tidak bisa mengertak wanita kulit hitam. Kami memang berbeda. Itu rasisme. Jadi kalau wanita kulit putih saya gertak, itu maksudmu? Setelah itu, ya saya tidak mau mengatakan apapun yang bisa disalahartikan sebagai rasis. Setiap kali kau tahu dia melihat seorang wanita kulit hitam yang bisa membela dirinya sendiri, yang cerdas, yang mampu berkomitmen. Bagaimana itu bisa dibilang cerdas? Dan rasa hormat, dia tidak begitu. Tidak ada rasa hormat untuknya. Dia ingin mengincar mereka dan merendahkan mereka. Dia tidak mengerti itu. Kamu tidak bisa benar-benar menggertak perempuan kulit hitam, kan? Maksudku, kami memang berbeda. Iya. Baiklah, izinkan saya bertanya tentang ini karena dia baru saja mengatakan dalam beberapa hari terakhir, saya tidak tahu apakah kamu melihat berita tentang kamu yang katanya akan dipulangkan ke Somalia. Dan saya tidak lihat, itu adalah kamu tahu kembali ke Afrika. Itu agak rasis. Saya sudah pernah dengar itu, ya. Tentu saja, saya sudah pernah dengar itu. Apakah kamu pernah melihat momen saat dia mengatakan itu? Dia bilang, saya berbicara dengan kepala negara Somalia. Ya, dan ironisnya dia bilang dia berbicara dengan kepala negara Somalia. Padahal dia terus-menerus mengatakan Somalia tidak punya pemimpin. Itu sebenarnya cukup lucu. Dan kemudian jika ada yang tahu siapa kepala negara Somalia, mereka pasti tahu bahwa apa yang dikatakan presiden itu tidak mungkin benar. Ya, dia bilang, saya sudah berbicara. Saya rasa dia lupa di tengah jalan apapun yang ingin dikatakan. Dia hampir saja membuat poin tentang dia berbicara dengan kepala negara Somalia. Jelas Trump melebih-lebihkan. Dia bilang mereka tidak punya pemimpin. Memiliki seorang presiden tidak berarti mereka punya seorang pemimpin. Kamu tahu, apa yang dikatakan presiden itu tidak mungkin benar. Ya, dia bilang, saya sudah bicara dengan kepala negara Somalia. Dan kepala negara Somalia bilang, suruh dia bawa dia kembali. Dan dia bilang, saya tidak mau dia. Kamu mau? Kamu menertawakan itu. Jadi. Ya. Kenapa? Karena aku kenal presiden Somalia. Dan dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Jadi dia akan membawamu kembali. Kenapa kamu tidak kembali ke Somalia saja, sayang? Aku tidak tahu teman-teman kenapa kalian tahan dengan omong kosong seperti ini. Orang-orang Amerika, sudah saatnya kalian merebut kembali negara kalian. Serius, seperti yang sudah aku bilang, Amerika menjadi negara terhebat di dunia bukan karena orang-orang seperti ini, tapi karena orang-orang Amerika generasi awal. Karena orang-orang Amerika generasi awal yang meninggalkan benua lama mereka, lalu mereka memulai hidup baru dan mereka mengadopsi identitas Amerika yang baru. Entah kamu orang Italia atau Yunani atau yang datang belakangan, tapi juga orang Prancis, Jerman, Inggris, dan Irlandia. Ya, memang ada banyak ketegangan antar generasi di antara mereka. Tapi mereka tidak membawa konflik sektarian mereka ke Amerika dalam skala sebesar yang kita lihat sekarang. Apapun alasannya, mungkin karena mereka berasal dari peradaban yang sama, mereka tetap bagian dari peradaban Barat. Jadi mungkin mereka bisa menemukan titik temu dan bekerja sama membangun Amerika. Tapi orang-orang ini, mereka tidak setia. Mereka tidak setia pada Amerika. Lihat, mereka sendiri yang mengatakannya.